Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, di sini saya Sisri Hati, NIM 19029167. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari media saya, yaitu di mana di sini saya ada penggabungan antara media Edmodo, GeoGebra, dan Adobe Flash. Nah, di sini telah terlihat adalah tampilan di depan kelas. Nah, di mana di sini jika kita akan membuat kelas, kita dapat mengklik ini, dan di sini saya sudah membuat kelasnya, ada beberapa kelas, karena ada tugas-tugas sebelumnya juga. Nah, di sini kita akan masuk pada kelas 7A SMP. Kita klik. Nah, di sini telah terlihat tampilan dari kelas 7A SMP. Nah, di sini saya membahas materi matematika kelas 7A, kelas 7 SMP. Nah, di sini ada terlihat background-nya juga, kelas background kelasnya. Nah, di sini saya telah membuat skenario pembelajaran dengan Edmodo, di mana juga digabungkan dengan Adobe Flash dan juga GeoGebra. Nah, di sini saya telah pertama, dalam pembelajaran kali ini saya telah membuka terlebih dahulu dengan pembacaan salam kepada peserta didik saya. Nah, di sini selain pembacaan salam, saya juga menanyakan kabar peserta didik, dan selanjutnya saya juga menanyakan apakah dia sehat atau tidaknya. Selanjutnya saya juga memerintahkan atau menyuruh peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini telah terlihat bahwasanya sudah ada peserta didik atau siswa yang mengomentari postingan saya. Nah, di sini sudah ada Ferdina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Bu. Nah, jika siswa mau mengomentari, maka dapat ditulis tuliskan pada komentar. Selanjutnya, selain menanyakan kabar secara langsung, saya juga menanyakan kabar berupa memilih apakah dia baik, oke, atau biasa saja, atau sedang berjuang. Nah, selanjutnya, selain menanyakan kabar, di sini saya memulai pembelajaran dengan di mana pada pembelajaran kali ini saya adalah mengambil materi yaitu penyajian data. Nah, pada materi penyajian data di mana merupakan bab terakhir. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu karena di sini adalah bab terakhir sehingga saya tidak ada memperkenalkan diri lagi kepada siswa karena kita telah saling kenal mengenal sebelumnya. Pada bab awalnya kita telah saling perkenalan. Jadi pada bab penyajian data ini, pada materi penyajian data ini kami tidak ada perkenalan lagi karena sudah saling mengenal. Jadi langsung saja kepada materinya. Jadi penyajian data di mana ini merupakan bab terakhir yang kita pelajari pada semester ini. Semoga Nanda dapat bersemangat belajar dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Baiklah Nanda, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penyajian data di mana bagaimana menggunakan penyajian data menggunakan tabel dan diagram lingkaran. Jadi di sini saya hanya memberikan materi yaitu terkait penyajian data yang berupa tabel dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu KD, IPK, dan tujuan pembelajaran dari materi penyajian data ini. Nah, di sini setelah terlihat ada kompetisi dasar 3.1.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya ada pada 4.12 yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya juga ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetisi yaitu 4.1.13 yaitu menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk tabel, yang kedua menafsirkan data dalam bentuk tabel, yang ketiga yaitu menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk diagram lingkaran, dan yang keempat yaitu menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Di sini setelah memaparkan juga tujuan pembelajaran dari materi penyajian data ini, yaitu pertama, setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media interaktif atau Adobe Flash yang diberikan, peserta didik diharapkan mampu pertama memahami bentuk-bentuk tabel dengan tepat, yang kedua menyajikan masalah kontekstual ke dalam bentuk tabel dengan cermat, menafsirkan data dalam bentuk tabel dengan cermat,
menyajikan masalah kontekstual ke dalam bentuk diagram lingkaran dengan cermat, dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan cermat. Nah, di sini saya mempertanyakan kepada peserta didik agar bisa memahami dan membaca IPK, KD, dan tujuan pembelajaran yang telah saya paparkan. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, saya memberikan absensi, di mana di sini sudah ada pengumpulan absensi dan sudah ada satu siswa yang mengumpulkan. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada Serdina yang mengumpulkannya. Nah, di sini kita dapat memasukkan nilai, kita beri skor 100. Nah, selanjutnya, nah di sini Rahma Zahra belum mengisi absensinya. Selanjutnya kita kembali ke kelas. Nah, setelah untuk membuat absensi ini kita dapat membuatnya pada buat klik buat, lalu kita klik assessment dan kita klik baru. Di sini kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa buat judul tugasnya, apa judulnya itu absensi, dan instruksikan apa yang akan kita instruksikan di sini. Nah, lalu baru kita klik tugaskan. Lalu kita kembali. Setelah kita memberikan absensi, dan selanjutnya di sini saya memancing atau mempertanyakan terlebih dahulu sejauh mana apakah peserta didik itu telah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di sini saya menanyakan kepada peserta didik, baiklah Ananda, setelah mengisi absensi, kita mulai proses pembelajaran. Menurut Ananda, apakah itu pengertian dari penyajian data menggunakan tabel? Nah, jadi saya di sini menanyakan apakah menurut peserta didik itu penyajian data menggunakan tabel. Nah, di sini jika siswanya telah membaca terlebih dahulu, tentunya akan dengan mudah bisa menjawabnya dan dapat dibuat di kolom komentar di bawah ini. Silahkan Anda jawab pada kolom komentar berikut. Ibu akan melihat keaktifan Anda semua. Nah, selanjutnya, setelah Ananda menjawabnya, untuk lebih jelasnya silahkan Ananda perhatikan dan pahami materi penyajian data menggunakan tabel dan diagram lingkaran berikut ini. Ibu mengirimkan media interaktif terkait materi penyajian data menggunakan tabel dan diagram lingkaran. Nah, di sini ada berupa link, ada plusnya. Jika Ananda ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda diskusikan di forum diskusi kelompok kecil yang sudah Ibu bagi kelompoknya dan sudah Ibu buatkan forumnya. Nah, jika peserta didik sudah melihat ada plus ini, maka dapat berdiskusi mengenai materi yang telah saya berikan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu ada plusnya. Kita lihat. Mari kita lihat terlebih dahulu ada plusnya.
Nah, disinilah seperti inilah bentuk dari media adaptasi yang telah saya buat. Nah, itu ada musiknya. Nah, di sini bisa kita klik, ini adalah merupakan tombol home-nya untuk maju ke home. Nah, sebelumnya kita lihat profil. Nah, di sini ada Fitriati 1997, pembelajaran matematika berlanda komputer. Nah, di sini adalah profil saya. Nah, ini adalah profil saya. Kembali ke home. Nah, di sini kita dapat melihat petunjuknya terlebih dahulu. Nah, ini petunjuknya, tombol akan kembali ke menu utama, tombol ke slide berikutnya, tombol ke slide sebelumnya, dan tombol keluar dari media. Lalu kita kembali ke home. Selanjutnya kita lihat silabus. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya adalah yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada media metode, ini sama. Selanjutnya kita lihat lagi indikator pencapaiannya, ini sama pada Edmodo. Lalu kita lihat tujuan pembelajarannya, ini sama. Selanjutnya kita bisa klik slide berikutnya, ada tujuan pembelajaran selanjutnya. Lalu kita ke home, lalu kita lihat materi. Nah, ini materi yang saya paparkan. Ini ada tabel, penyajian data dalam bentuk tabel. Tahukah Anda apa itu penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di sini ada penjelasannya. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kolom memiliki frekuensi atau jumlah. Kita klik berikutnya. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut: tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Ini dapat dikelompokkan ke dalam satu kategori. Klik next. Nah, data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, maksudnya akan seperti ini. Saya berikan contohnya juga. Lalu ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Nah, sepertinya inilah bentuk tabel kontingensinya. Next. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Maka dapat kita buatkan seperti ini tabelnya. Setiap interval nilai memiliki frekuensi tambahnya. Next. Nah, langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, selanjutnya masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel, lalu kita tuliskan judulnya. Nah, lalu kita ke home. Ambil materi, itu diagram lingkaran. Nah, penyajian data dengan diagram lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Nah, jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Next. Nah, inilah bentuk diagram lingkarannya. Nanti siswa juga bisa melihatnya secara langsung di Edmodo. Di sana juga ada contoh soalnya. Next. Nah, ini ada rumus-rumus diagram lingkarannya. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Lalu rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen yaitu besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Lalu kita kembali ke home, kita klik materi, kita klik kuis. Nah, lalu di sini ada petunjuk. Kuis ini jika sudah diklik salah satu jawaban, maka akan otomatis ke soal berikutnya. Kita klik nama, lalu kelas 7. Kita klik start untuk memulainya. Nah, di sini sudah ada soalnya, kita langsung jawab saja. Kita cek saja. Nah, kita kembali ke kuis tadi. Start.
Nah, di sini sudah terlihat hasil kuisnya. Misteri kelas 7 skor 0. Karena jawabannya tidak ada yang benar, maka skornya akan 0. Kembali ke home. Lalu kita klik ada latihan. Nah, di sini latihannya kerjakan latihan berikut di buku tugasmu. Banyaknya siswa dari SMP ini, SMP Pertiwi, yaitu kelas 7 dengan 50 laki, 60 wanita, kelas 8 45 laki, 60 wanita, kelas 9 65 wanita, dan 65 laki dan 70 siswa. Nah, 70 siswa wanita. Nah, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini dapat dikerjakan di buku tugasnya, lalu dikirimkan ke Edmodo yang telah saya buat. Lalu kita dapat mengklik tanda silang. Nah, apakah Anda ingin keluar? Jika keluar, kita akan klik ya. Kalau tidak, kita klik tidak. Kita klik ya. Nah, maka dia akan keluar dari medianya. Lanjut, kita kembali ke Edmodo. Nah, Edmodo. Pada Edmodo ini, selanjutnya setelah kita melihat ada plusnya, lalu kita ada di sini ada, untuk lebih jelasnya di sini Ibu juga mengirimkan media GeoGebra untuk tabel dan diagram lingkaran. Silahkan Anda pahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum diskusi. Jika tidak terpecahkan, maka Ibu akan menjawabnya. Untuk melihat penyajian data di sini ada instruksi bahwasanya untuk melihat penyajian data dalam bentuk tabel ini, pada value di bawah, Anda dapat mengklik panah sebelah kanan diagram batang, lalu centang pada tulisan tabel frekuensi, maka tabelnya akan terlihat. Nah, di sini yang telah saya buat setelah saya copy di GeoGebra yang saya buat, biar lebih jelasnya, ini ada gambarnya, ini adalah berupa tabelnya, interval dan frekuensinya. Lalu ini merupakan bentuk dari diagram lingkarannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada GeoGebra tersebut. Nah, file GeoGebra-nya juga telah saya kirimkan. Ini ada tabel menggunakan GeoGebra. Nah, ini ada diagram lingkarannya. Mari kita lihat. Nah, di sini telah ada datanya. Ini data siswa kelas 7 yang memiliki tinggi 125, 130, sampai 140 cm. Ini acak. Lalu kita masukkan ke spreadsheet-nya, maka akan seperti ini terlihat. Nah, di sini ada histogramnya atau diagram batangnya. Di sini ada tanda panah yang saya maksudkan tadi di Edmodo. Kita klik di sini karena tabelnya jika telah tersave maka kurang terlihat. Jadi bisa dilihat kembali dengan klik ini. Lalu di sini ada frekuensi tabel, kita klik. Nah, di sini terlihat tabelnya. Inilah tabel yang saya maksud. Nah, ini. Jadi ini dapat dibuat tabelnya jika kita masukkan data-data dari soal yang kita miliki. Kita masukkan ke Google Spreadsheet-nya, lalu dapat kita centang histogramnya, lalu kita centang frekuensi tabelnya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang bagian diagram yang telah saya buat tadi di Edmodo yang berupa GeoGebra. Nah, inilah bentuk dari diagram lingkaran yang telah saya buat pada GeoGebra. Nah, ini merupakan soalnya. Berikut merupakan data tinggi siswa dalam sentimeter kelas 6 SD Merdeka Belajar. Berikut ini adalah datanya. Ada data 125, 10, ini acak ya. Jadi terlebih dahulu dan sajikanlah dalam bentuk diagram lingkaran. Tadi itu dalam bentuk tabel dan sekarang adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Di mana soalnya masih sama.
Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita masukkan ke spreadsheet-nya. Bagian GeoGebra ini ada juga spreadsheet-nya. Kita masukkan ke spreadsheet, lalu kita masukkan data yang tadi. Yang ini kan belum teratur, kita masukkan saja. Nanti akan ketahuan. Tadi itu kan pada tabel sudah diketahui bahwa 125 cm ada 3 siswa, 130 ada 3, 195 ada 2, 140 ada 7, dan 145 ada 5. Lalu kita nanti masukkan, kita tambahkan aja di sini, nanti akan terjumlahkan tersendirinya, maka dapat 20, ada 20 siswa. Nah, di sini juga ada langkah untuk mencari derajatnya. Terlebih dahulu kita tadi telah ada rumusnya pada ada plus yang saya berikan. Di sana sudah ada rumusnya, di mana untuk mencari derajat untuk diagram lingkaran ini kita harus terlebih dahulu rumusnya yaitu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini jumlahnya 3 dibagi dari jumlah datanya, yaitu jumlah siswanya yaitu 20. Jadi 3 dibagi 20 dikali 360 derajat jika dimasukkan ke derajat, jadikan ke derajat sehingga dapatkan 54. Kita langsung tulis saja di sini, maka akan dengan sendirinya mendapatkan hasilnya 54. Ini juga seperti itu cara mencarinya. 3 dibagi 20 lalu dikali 360 didapatkan hasil 54 dan begitu seterusnya sehingga didapatkan derajat-derajat masing-masing. Lalu kita buatkan diagram lingkarannya. Lalu seperti inilah bentuk diagram lingkarannya yang telah saya buat. Yang tinggi siswa yang 125 cm 54 derajat, yang tinggi siswa 130 cm 54 derajat, yang tinggi siswa 135 cm 36 derajat, tinggi siswa 140 cm 126 derajat, dan tinggi siswa yang 145 cm 90 derajat. Nah, lalu tentunya dengan adanya soal dan dijelaskan juga pada GeoGebra ini, siswa dapat lebih jelas dan dapat lebih memahami bagaimana cara mengerjakan penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel. Nah, setelah dilihat, setelah peserta didik melihat tabel menggunakan GeoGebra, tabel menggunakan diagram lingkaran, maka selanjutnya jika masih belum paham, siswa masih belum paham, maka dapat melakukan forum diskusi pada kelompok 1, 2, dan 3. Dan di sini saya telah membagi beberapa siswa, sehingga selamat bergabung pada kelompok diskusi kecil materi penyajian data. Anda semua diharapkan partisipasi Anda dalam forum diskusi ini. Silakan Anda berdiskusi dalam forum ini. Forum akan Ibu perhatikan ya Anda. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan setelah melihat materi yang Ibu berikan, silakan tanyakan dan saling menjawab satu sama lain. Nah, di sini ada 5 kelompok yang telah saya buatkan, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita kembali setelah berdiskusi, lalu di sini saya memberikan kuis. Tadi sebelumnya di Ada Plus juga ada kuis, ada beberapa soal. Itu kuis satunya. Di sini di add modul saya juga memberikan kuis. Di sini saya buatkan kuis 2-nya. Di sini kita siswa dapat mengerjakannya. Di sini belum ada siswa mengerjakan, kita bisa klik ini. Nah, di sini belum ada siswa yang mengerjakan. Coba kita klik. Karena belum ada siswa mengerjakan, maka selanjutnya kita lanjut saja. Di sini ada setelah pemberian tugas kuis 2, saya juga di sini juga memberikan tugas 1. Setelah Anda memahami materi dan video yang diberikan,
serta telah melakukan diskusi terkait masalah atau yang belum dipahami telah disampaikan di grup kecil atau forum diskusi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua untuk melihat pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan. Silakan Anda kerjakan soal latihan yang ada pada media Adoplas. Nah, tadi telah ada latihan pada akhir Adoplas. Saya memberikan satu latihan. Nah, di sana dapat dikerjakan, soal tersebut dapat dikerjakan siswa lalu bisa dikumpulkan pada modul ini di sini. Nah, selanjutnya jika telah ada pemberian tugas, sudah kuis, dan materi. Nah, selanjutnya saya mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baiklah Ananda, semoga Ananda dapat memahami materi dan dapat mengerjakan tugas serta kuis dengan baik. Nah, di sini saya juga memberikan kesimpulan dalam pertemuan kali ini, yaitu kita dapat menyajikan data dengan bentuk tabel, diagram, dan diagram lingkaran. Pada penyajian data dalam bentuk tabel ada 3 macam, dan pada diagram lingkaran kita dapat mencarinya dalam bentuk derajat dan persentase. Nah, selanjutnya saya mengakhiri pertemuannya dengan mengucapkan salam dan mengucapkan selamat beraktivitas kepada peserta didik dan selalu memberikan semangat. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.